Hello, oke sob semuanya. Selamat pagi sob. Gimana kabar kalian semuanya? Semangat beraktivitas untuk hari ini ya sob, oke? Dan semoga kalian semua dalam kondisi yang terbaik dalam dalam situasi apapun, dalam pertengahan, dalam tengah masalah apapun, oke? Dan gimana sob, udah ada yang menonton konten gue kemarin belum? Yang Garuda memanggil. Ya sebetulnya konten kali ini ada yang udah sebagian gue buat materinya, sebagian dari kemarin juga sih, cuman pengen gue sambungin kayaknya kepanjangan. Dan sekarang aja gue ada yang gue tambahin juga ya, sekalian gue gabungin, gue floor sekarang untuk kalian semuanya sob, dalam konten tentunya serunya sepak bola kembali. Dan serunya sepak bola kali ini yaitu pelatih Persija Jakarta Marcio Souza yang ber-DNA asal Brazil ini terpilih menjadi Coach of the Week di Matchday 2 kemarin. Kita tahu sebelum nanti sore atau Sabtu ya pertandingan pertamanya akan dimulainya Matchday 3 sebelum ada jeda internasional, dan pelatih Persija Jakarta Marcio Souza dan Persija Jakarta juga nantinya akan kedatangan tamu yang bukan main-main, Maluku United. Balik lagi ke pembahasan Marcio Souza ya, dalam 2 game week ini sebetulnya ya bukan jaminan Persija Jakarta akan menguasai jalannya Liga Super League, bukan jaminan Persija Jakarta tidak mengalami terseok-seok, terus bukan jaminan Persija Jakarta akan mengalami situasi sulit atau mulus-mulus aja gitu sob, oke? Ya, tetapi harus diakuin 2 game ini pelatih Persija Jakarta Marcio Souza memberikan dampak yang amat positif, dampak yang amat agresif, dampak yang jenius untuk skema permainan Persija. Enak banget dilihat, enak banget ditonton, enak banget perubahannya berasa dibandingkan pelatih yang musim lalunya. Dan ya harus diakui, dan Marcio Souza ini pelatih Persija Jakarta layak mendapatkan Coach of the Week kalau menurut gue ya sob ya. Tetapi masih banyak pertandingan di depannya, apalagi game week ketiga ini akan kedatangan tamu Persija Jakarta, tamu yang berat yaitu Maluku United, seperti yang tadi udah kita bahas di awal konten sebelumnya. Maluku United datang dengan dengan juga belum terkalahkan, menang dari Dewa United, seri berhadapan dengan Bali United. Dan ya gue suka dengan permainan reaksi football ya Maluku United juga, dan kemungkinan besar bisa diterapkan melawan Persija Jakarta. Apakah Persija Jakarta siap di game week ketiga ini? Ya kita nantikan bersama, nanti kita lihat bersama hasilnya akan seperti apa sob. Cuman harus diakui Marcio Souza membawa perubahan terutama di 2 game week awal Super League ini untuk klub Persija Jakarta. Oke sob. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu berhubungan dengan Maluku United, yaitu kandang Maluku United yang sudah yang dibangun bagus-bagus, dibangun dengan salah satu mungkin view paling indah, salah satu view stadion yang indah di Indonesia gitu sob, oke? Lagi mengalami problema, lagi mengalami sengketa setelah ada provinsinya Malut yang sudah mengakui itu bagian dari Malut, terus ada yang mengakui lagi dari provinsi lainnya, kurang lebih seperti itulah kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua nggak salah. Ya jadinya ya Malut pengen pindah, pengen keluar untuk sementara dari markasnya ini sob. Udah gitu Malut udah membangun stadion tersebut, udah merenov kandang tersebut. Nama kandangnya apa sih, lupa gua. Pemkop Ternate dengan pihak lain ini. Dan ya tadi Provinsi Malut, Provinsi Ternate ya, lebih tepatnya Pemkop
Pemkot Ternate, salah ucap tadi gua. Terlalu terbawa suasana, oke? Ya dengan ada pihak lain ini, dan ya Malut sudah merenov stadionnya ini, dan ya ini sangat berpengaruh, apalagi Malut bisa dikatakan ya untuk saat ini, untuk sekarang ini bisa dikatakan dengan penampilannya yang lumayan solid, nggak tahu konsisten apa enggak ke depannya, tetapi ya bisa dikatakan ya sebagai salah satu kandidat juara gitu. Dan ini kalau misalkan dia keluar dari kandangnya yang sekarang gitu, ya sangat berpengaruh sekali untuk permainannya. Aduh, coba Malut nggak ada godaan, apalagi godaan ini hadir di awal musim. Aduh, sangat disayangkan sekali. Semoga masalah ini cepat terselesaikan. Semoga masalah ini cepat usai biar Malut bisa apa ya? Bisa fokus gitu. Jadi ibaratnya gameplaynya udah matang, skemanya udah matang, ada masalah dari internal, dari luar gameplay, luar strategi, luar permainan, itu juga bisa mempengaruhi. Oke, semoga Malut segera bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan ya Malutnya baik-baik aja lah, nggak mengganggu performance dari Malut United. Oke sob, dan untuk poin selanjutnya yaitu Persib Bandung mencoba untuk berbenah dengan dengan cara mendatangkan back line. Ya sebetulnya kalau dibilang solid nggak solid ya nggak layak juga, belum layak juga. Ya baru matchday kedua ini coba, tapi Persib Bandung mencoba untuk mengatasi problema tersebut, mengatasi lengahnya lini belakang. Kita tahu sejak ditinggalnya new keepers dan yang satu lagi tuh backnya yang pindah ke Malut, ya otomatis chemistry-nya belum terbentuk, walaupun kan ya yang center back sekarang juga secara pengalaman mungkin ya nggak kalah lah sama Nick Wipper sama sama backnya yang terdahulu, duet center backnya yang terdahulu. Tetapi Persib Bandung mencoba menambal kekurangan tersebut, mencoba membenahi kekurangan tersebut, namanya juga mencoba, nggak ada salahnya gitu sob, untuk mendatangkan pemain asing baru, yaitu pemain yang sudah sering berpenampilan di Liga Eropa, khususnya Italia. Ya pemain yang sering berlalang buana, sudah cukup berlalang buana di Liga Italia, walaupun masih kategori Serie B sih gitu kan. Cuman ya udah pernah loh singgah di Como gitu, dan bukan tahun yang lama gitu, bukan tahun yang misalkan tahun 2017, 2018, bukan itu sob, tetapi masih baru. Dia waktu itu pernah bermain di Benevento 82 games di tahun 2020 sampai 2022. Pisa SC 30 games September 2022 sampai 2023. Pisa kan naik juga tuh sekarang tuh. Como dari 41 games 2023 sampai 2025, 2 tahun di Como. Baru pindah ke FC Sion, keluar dari Italia 2025 Januari sampai di bulan Juli 2025, cuman setengah musim. Yaitu nama pemainnya Federico Barba. Oke, kita lihat apakah transfer sukses ini, kepindahan ini berhasil. Kalau berhasil, suatu kelayakan, patut dianggap positif lah untuk opsi pembenahan lini belakang Persib Bandung. Jadi lebih banyak opsi yang lebih mentereng, lebih bisa untuk berganti-gantian, yang mana yang kira-kiranya siap, yang mana kira-kiranya jelek atau kurang bagus atau kurang siap, bisa digantikan gitu kan. Oke, kita tunggu aja apakah berhasil transfer ini. Dan untuk Mark Klok, untuk poin selanjutnya, Mark Klok ingin menjawab, ingin membuktikan kepercayaan pelatih Patrick Kluivert
pelatih tim nasional Indonesia yang telah memanggil Mark Locke yang gua udah bahas di konten gua sebelumnya. Kalau ya Mark Locke emang 3 pertandingan Persib Bandung di pramusim, terus kualifikasi AFC League 2, terus pertandingan pertama Super League, ya bisa dibilang penampilannya ya lumayan bagus sob gitu. Jadi layak Mark Locke untuk balik lagi mendapatkan panggilan timnas, dan semoga dia bisa membuktikan walaupun dia untuk menjadi starting 11 masih apa ya, masih tanda tanya besar lah untuk Mark Locke menjadi starting 11. Cuman dia pengen membuktikan kalau pemanggilannya itu kepada dirinya itu nggak salah gitu. Jadi Mark Locke pengen coba serius, pengen mencoba menatap pemanggilan ini secara apa ya? Secara serius, secara konsisten dia pengen menjawab, dan bisa kita lihat apakah di game week ketiga Super League ini dia bisa bermain bagus kembali setelah di game week kedua ya agak turun lah, harus diakuin itu kalau menilai gue agak turun. Oke. Terus poin selanjutnya itu Direktur Olahraga FC20 berucap mengatakan, manajemen FC20 mengatakan kalau Mesilgers kemungkinan akan pergi dari FC20 di minggu ini. Ya emang kan jendela transfer sisa kurang lebih tinggal 1 pekan lagi, dan Mesilger memang sudah hatinya tidak di FC20 setelah dia yang sempat mengeluarkan statement di beberapa waktu lalu ingin mencari jam terbang baru, ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari pembuktian baru gitu. Ya balik lagi, gue udah mau bilang di konten-konten gue yang sebelumnya kalau secara secara bakat, secara skill individu, secara duel, secara marking, gue nggak pernah meragukan Mesilger, dia mempunyai itu. Jadi dia layak untuk bermain di tim yang lebih besar, di liga yang lebih potensial, misalkan di Liga Jerman ataupun Liga Italia ataupun Liga Spanyol misalkan, ataupun Liga Inggris yang dikait-kaitkannya di beberapa weekend lalu, beberapa hari lalu, walaupun itu hanya hoax yang kepindahan dia ke Crystal Palace. Dan ya semoga dia menemukan klub yang terbaik untuk mengeluarkan kembali bakat-bakat briliannya dia. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan kalian.